Ya teman-teman, sekarang di depan saya sudah ada Yamaha Lexi 125S. Mungkin teman-teman yang sudah ikutin saya sudah tahu juga motor ini ya teman-teman. Ini adalah Yamaha Lexi 125S keyless 2018 ya teman-teman, belum ABS. Seperti bisa teman-teman lihat ya, ini motor juga sudah ada beberapa atau sedikit ubahan teman-teman ya, nggak standar banget lah teman-teman. Jadi di video ini saya mau ulas lebih lengkap tentang Lexi yang saya pakai ini teman-teman ya. Kurang lebih sudah sekitar 3-4 bulan kalau nggak salah, atau lebih kalau nggak salah ya, saya juga nggak lupa. Nah, dan juga sudah saya pakai sekitar 2000-an kilometer ya, kurang lebihnya. Jadi sekalian saya mau share juga tentang pengalaman naik motor Lexi ini, atau user experience dari saya gitu teman-teman ya. Oke, jadi dari yang paling kelihatan yaitu kita sudah melakukan repaint bodinya teman-teman, dan juga velg ya. Kalau body ini saya pakai spray paint kalengan teman-teman. Ini dari produknya dari Sapporo ya. Ini pakai Astra Blue dari Sapporo. Ini warnanya sama kayak warna Kia Carnival tahun 2020-an ya, Kia Carnival terbaru. Terus velg saya pakai warna silver matte atau silver dove. Ini dari Carlas. Carlas ini cat yang bisa dikelupas teman-teman, jadi tidak permanen. Kalau bodinya cat normal ya. Saya sih suka warnanya karena warnanya aneh aja ya, nggak baik temui lah di jalanan gitu teman-teman. Dan di bagian kokpit ini juga sudah ada penggantian spion ya. Ini spionnya pakai spion Pulsar ya. Saya ganti pakai spion Pulsar 200 NS punya saya dulu gitu teman-teman. Terus sudah pakai ini juga bracket untuk smartphone holder ya. Ini bracketnya dari Motowolf warna silver. Terus untuk phone holder sendiri saya pakai Baseus In Auto ya teman-teman. Di bagian penerangan upgrade-nya cuman pakai D2 laser. Ini juga sudah dapat dari sebelum saya beli teman-teman. Jadi sama owner sebelumnya sudah dipasang D2 laser dari merek ini nih, Motoled ya. Ini juga cukup membantu ya, jadi dia lampu dekatnya warna kuning dan lampu jauhnya warna putih gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lagi hujan, kita pasang si D2 laser ini, itu cukup membantu visibilitas kita di kala malam hari atau hujan teman-teman. Nah, untuk aktivasi lampu D2 lasernya menggunakan ini switch seperti ini, ditempel di holder kiri ya, di bawah. Jadi ini untuk yang high beam, ini untuk yang low beam gitu teman-teman. Untuk kaki depannya ya, ini velg standar yang sudah di-paint tadi saya bilang. Terus ban depannya menggunakan Maxxis 3DN atau Maxxis Diamond MA 3DN. Ukurannya 90/90 ring 14 teman-teman ya. Dan juga sudah menggunakan brake pad atau kampas rem dari Elix. Tapi untuk selang rem, kaliper, dan cakramnya sendiri masih standar bawaan pabrik. Untuk kampas rem Elix ini, saya jujur tidak merasakan perubahan rasa pengereman dari standarnya. Cuman yang bisa saya share sedikit adalah ini cukup tahan suhu tinggi ya. Karena saya sudah memakai beberapa kali ke luar kota kan, ke puncak, terus ke Ciwidey. Itu kalau buat turunan dia nggak gampang fading remnya teman-teman. Jadi konsisten terus gitu rasa remnya gitu. Jadi nggak gampang ngeblong gitu. Untuk kaki depan ya juga shockbreakernya sudah di downsize 3 cm teman-teman ya. Jadi ini downsize-nya bukan potong per atau bukan ganti per, tapi cuman menurunkan dudukan shockbreaker yang di bagian segitiga bawahnya teman-teman. Jadi cuman dibuka satu baut, lalu hanya pakai satu baut yang bawah doang, terus diturunin 3 cm. Dan ini membantu sih, bikin saya nggak terlalu jenjit naik motor ini. Di area belakang itu velg masih standar, cuma di repaint. Dan ini menggunakan ban dari Maxxis juga, tapi dengan tipe yang berbeda ya. Ini Maxxis Victra S98 ST dengan ukuran 100/90 ring 14. Juga sudah ditambahkan ini ya, rear hugger ya, supaya tidak terlalu nyiprat kemana-mana kalau lewat jalan becek. Untuk shockbreaker masih pakai standar Lexi S 2018 ya. Ini sudah ada tabung reservoirnya, tapi sudah ditambahkan 2, jadi kanan kiri teman-teman. Dan ini sebelah kanan teman-teman ya. Jadi ini sudah dilas dudukan di atas, ditambah ganti arm dari Aerox 155 Old ya. Ini arm dari Aerox 155 sudah ada dudukan untuk shockbreaker belakang kanan teman-teman. Jadi tinggal plug and play. Cuman ubahannya hanya di dudukan atas shockbreaker ini teman-teman. Ini harus dilas ke sasis untuk dudukan atasnya, dan harus cowak. Tuh, ada sedikit cowakan di sini. Lumayan rapih, jadi nggak kelihatan kayak buatan gitu teman-teman ya. Nah, shockbreaker tambahan ini
Ini menggunakan sama-sama dari Lexi S juga teman-teman. Jadi kiri dan kanan ini sama. Nah, rasanya apa? Lebih keras tentunya. Karena ini adalah shockbreaker yang diperuntukkan untuk satu shock atau single shock teman-teman. Jadi kalau pakai dua udah pasti spring rate-nya jadi lebih keras. Beda cerita kalau kita misalkan ganti ini pakai Aerox. Karena Aerox itu kan memang dual shock. Jadi dia biasanya spring rate-nya lebih empuk dibanding untuk shockbreaker yang satu shock seperti ini. Jadi efeknya apa? Ketika kita pakai sendirian, ini berasa banget nih keras nih, kayak jek-jek kayak nggak main gitu loh shocknya. Cuman ketika berdua boncengan gitu ya, ini malah kerasa jadi enak banget teman-teman. Jadi pas gitu, nggak terlalu ambles ya, dan juga dia nggak mentok-mentok gitu untuk travel shocknya. Dan juga kerasa banget lebih stabil kalau lagi melibas tikungan yang agak bumpy teman-teman. Nah, kembali lagi untuk shockbreaker ini pilihannya tergantung banget sama pilihan teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan biasa riding sendirian, lebih baik ganti pakai shockbreaker Aerox teman-teman. Karena kalau menggunakan shockbreaker Aerox itu memang terasa lebih empuk teman-teman. Tapi kalau buat berdua, sering berdua, lebih baik teman-teman pakai kayak setup saya sini. Dua-duanya pakai Lexi, jadi dia lebih stiff gitu rasanya. Tapi kalau berdua rasanya jadi lebih enak gitu, karena lebih nggak mendul-mendul gitu loh teman-teman. Nah, untuk mesin juga sudah diubah ya teman-teman ya. Ini sudah menggunakan blok dari NMAX 2DP ya. Dan juga menggunakan piston dari Yamaha R15 V3 yang permukaan pistonnya itu atau dom pistonnya itu dia lebih rata dibanding pakai Aerox atau pakai NMAX. Karena kalau buat yang Matic ini Aerox atau NMAX itu dia dom pistonnya lebih cekung ke dalam. Kalau pakai R15 dia lebih flat, jadi kompresinya lebih tinggi sedikit dibanding piston NMAX atau piston Aerox. Buat bayangan teman-teman ya, Lexi 125 ini diameter pistonnya dia 52 mm teman-teman. Kalau pakai NMAX atau pakai R15 itu dia 58 mm. Jadi sebenarnya itu sama aja kayak kita oversize 600 teman-teman ya. Beda 6 mili dari standarnya atau 600 nanometer dari standarnya. Untuk CVT hampir semua standar ya, pulley standar nggak dibubut-bubut, belt standar, kampas ganas standar, mangkok kampas juga, mangkok kopling itu juga standar. Cuman saya ganti roller 13 gram. Lebih berat 2 gram dari aslinya Lexi yang 11 gram teman-teman. Ini pakai roller dari NMAX. Nah, ini untuk roller preferensi teman-teman ya. Kalian suka riding style seperti apa? Kalau saya lebih senang 13 gram ini ketimbang 11 gram. Kalau pakai ini rasanya lebih balance itu rasanya. Itu kembali lagi preferensi dari teman-teman ya. Mau pakai atau mau gaya riding seperti apa. Nah, untuk bisa merasakan pengalamannya lebih jauh lagi, saya akan coba motor ini berkeliling dari helmet cam. Yuk, langsung aja. Ya, teman-teman, kita langsung aja cobain motornya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan share riding experience-nya motornya teman-teman. Nah, ini kita dari awal dulu ya, dari posisi tidur ya. Nah, posisi tidur tuh dia terasa lebih keras teman-teman dengan dual shock yang menggunakan shockbreaker Lexi ini, bukan pakai Aerox ya. Ini kalau misalkan lewat poldur yang lumayan nggak landai gitu, dia berasa sih. Sama kalau jalanan keriting yang jelek itu kalau sendirian juga berasa dia. Jadi nggak halus gitu. Tuh, dia agak belakangnya lebih dek gitu ketimbang yang depan tuh lempuk. Tapi yang belakang dia lebih kayak dek gitu. Lebih kerasa hentakannya kalau sendirian. Nih, kita tuh teman-teman. Kalau kerasa di kamera mungkin guncangannya. Oke, jadi kita coba cek dulu. Tuh kalau kayak gitu nih, kayak poldur-poldur kecil gini, kita hajar agak kencang 30. Wah, itu. Nah, ini 30 km per jam tuh dia berasa keras itu di belakang. Tapi kalau berdua beda cerita. Malah kerasa enak gitu, kayak bandingannya tuh dewasa kata kalau orang bilang sekarang. Nah, untuk rasa berkendaranya untuk harian kayak gini ya, untuk dalam perkotaan yang which is banyak stop and go nya, dengan mesin 155 ini rasanya lebih effortless teman-teman ya. Rasanya tuh sedikit lebih baik gitu untuk stop and go nya ya. Nah, nyalip gini juga enak tuh, tinggal buka gas dikit udah wer gitu. Jadi untuk mesin ubahan ini menurut saya cukup recommended ya. Jadi ubahannya tuh seperti tadi saya bilang, ini diubah bloknya NMAX pakai piston dari Yamaha R15 V3. Jadi sudah sangat cukup buat daily plus lah ya. Daily plus artinya kalau kita sesekali pengen jarak jauh atau touring gitu, ini masih enak banget dan mumpuni banget buat diajak lari-lari gitu teman-teman.
Dan pastinya juga untuk konsumsi BBM tidak banyak berubah ya, bahkan bisa dibilang nggak berubah gitu. Bahkan kalau kita bisa ngegasnya atau gasnya kita sekolah banget tangannya nih, itu bisa lebih irit daripada standarnya gitu. Karena memang kan ubahannya cuma sebatas piston ya, ukuran piston, tapi untuk headnya standar rendah gitu, nggak di porting, nggak diubah camnya, nggak dipapas. Bener-bener rasanya kayak bawa motor standar yang tenaganya lebih kencang aja gitu. Nah untuk handling, dengan sedikit diturunin ini shock depannya ya, atau di downsize sedikit 3 cm, itu buat saya yang tingginya 163 cm membantu untuk lebih menjejak ke tanah kakinya kalau berhenti ya. Karena kan Lexi ini terkenal sekali dengan seat height-nya yang tinggi teman-teman, hampir 80 cm kalau nggak salah. Jadi buat orang yang di bawah 165 cm udah bisa dipastikan akan kesulitan ya. Contohnya saya ini. Makanya ini ada penyesuaian untuk tinggi atau di bagian sektor shockbreaker depan ya. Karena pemilik sebelumnya, ini by the way sorry, saya tambahin, ini by the way ubahannya sudah dilakukan dari pemilik sebelumnya ya teman-teman. Karena memang pemilik sebelumnya juga tingginya nggak jauh beda sama saya. Jadi mirip-mirip lah teman-teman. Dan juga penggunaan shockbreaker ganda atau shockbreaker double shock ya, double shock breaker untuk Lexi ini juga menurut saya recommended teman-teman ya. Karena saya pernah nyoba bawa Lexi yang single shock yang masih standar rendah gitu, itu memang berasa banget sih goyang-goyang atau ngayunnya ya, terasa banget, terutama kalau lagi belok dengan kecepatan agak tinggi di jalan yang tidak terlalu halus ya, yang agak-agak bergelombang gitu, ditambah boncengan, itu memang berasa banget kayak goyang-goyang, ngayun-ngayun. Makanya mungkin ya, ini masih mungkin ya, kan banyak kita lihat kasus shockbreaker Lexi tuh yang belakang itu patah ya di dudukan atasnya. Itu saya rasa memang mungkin karena goyangan yang berlebihan ya, atau spelling berlebihan karena penggunaan single shock ini gitu. Jadi dengan dipakainya dual shock ini tentunya menambah rigiditas atau kekakuan dari motor ini teman-teman, sehingga bisa mengobati penyakit Lexi tadi yang shockbreaker dudukan shockbreaker atasnya putus atau patah gitu teman-teman. Itu kalau udah patah bahaya banget sih, apalagi kalau lagi jalan ya, waduh tuh nggak kebayang sih kayak apa rasanya. Jadi ubahan dual shockbreaker ini menurut saya termasuk ubahan yang worth it juga gitu, dan cukup patut dilakukan gitu, karena benar-benar mengenhance pengalaman berkendara dari naik motor Lexi ini teman-teman. Jadi dari segi handling juga jadi jauh lebih enak ya, lebih terukur ya, motornya lebih controllable, lebih terprediksi, lebih stabil, nggak gampang goyang gitu ya, dan juga lebih mantap dikendarai kalau buat boncengan gitu, lebih nurut motornya gitu bisa dibilang ya kalau secara overall. Nah jadi untuk sektor kaki ini saya sudah merasa cukup ya, shockbreaker belakang standar Lexi S yang pakai tabung, pakai reservoir, terus ban Maxxis depan 90/90, belakang 100/90, dan juga downsize 3 cm di shockbreaker depan. Itu menurut saya sudah cukup banget buat saya teman-teman. Jadi buat pemakaian saya yang memang untuk daily dan untuk sedikit-sedikit running keluar kota lah. So, ini kita coba tarikannya ya, enak banget, nyampe 80 cepet banget ya teman-teman. Udah 90 aja. Remnya juga enak, ini pakai elik ya. Kapas rem elik ini bisa saya bilang sebenarnya memang kalau dari segi performa pengereman ya, itu tidak banyak berubah dari standarnya. Maksudnya rasa brakingnya tidak banyak berubah, tapi memang yang saya paling ngerasain adalah ketika kita keluar kota yang kontur jalannya tuh banyak turunan gitu ya. Itu saya udah pernah ke Ciwidey dan ke Puncak ya, itu memang kalau kita long break pas lagi turun itu terasa tidak gampang fading untuk pengereman depannya ya, tidak gampang ngeblong gitu bisa dibilang. Karena kalau yang standar itu saya pernah coba juga, itu kalau kita lama ngeremnya, turunan lama gitu ngeremnya, itu memang sudah mulai ada rasa-rasa kayak mau fading. Saya juga ngalamin itu di Honda Vario ya. Jadi kalau misalkan turunan kita ngerem depan lama gitu, itu fading lama-lama, bisa kayak ngeblong gitu. Nah ini pakai kapas rem elik, perbedaannya dirasa tidak ada, bisa dibilang hampir tidak ada ya. Tapi untuk ketika durabilitas untuk nahan suhu ya, nahan suhu tinggi, itu rasanya lebih baik ini dibanding standarnya. Dan juga penggunaan spion ya, spion ini saya pakai spionnya
200 NS ya, Pulsar 200 NS yang bekas saya pakai dulu. Nah, enaknya pakai spion ini dia kacanya gede ya, jadi kita hanya perlu ngelirik untuk bisa ngelihat kondisi belakang, jadi nggak perlu nengok atau melongok gitu, bahkan ya nyari-nyari gitu ya. Ini cukup gede ya, peripheral sightingnya cukup gede di belakang pakai spion NS ini. Ujungnya memang agak lebih lebar daripada stang, cuman ya saya nggak terlalu ganggu sih karena saya udah biasa pakai spion panjang seperti ini, jadi nggak masalah lah ya. Kalau nyelip-nyelip udah tau lah takarannya. Hal fungsional lagi yaitu ini phone holder ya, smartphone holder. Ini bisa buat ngeliat maps. Nah, ini saya taruh kiri juga karena lebih gampang diraih ya, ketimbang kita taruh di tengah di sini teman-teman. Karena kalau di kiri ini kita bisa jangkauannya hanya pendek gitu, nggak cuma gini doang, nggak perlu begini-begini naruh-naruh nyari-nyari. Tangan kita nggak perlu pindah jauh lah dari stang ke tengah ini, tapi kalau di sini bisa cepat gitu dan lebih mudah. Jadi kira-kira itu mungkin yang bisa saya share tentang pengalaman berkendara naik Lexi yang sudah sedikit dimodifikasi ini. Ini sudah sangat cukup buat saya teman-teman ya, jadi nggak perlu head-on gitu. Cukup yang fungsional aja ubahannya, yang penting dipakainya tuh bikin kita ngerasa aman dan nyaman itu teman-teman. Nah, jadi dengan semua ubahan tadi teman-teman ya, dari mulai kaki-kaki sampai mesin, sampai looksnya gitu ya, catnya segala macam, ini saya udah cocok banget sama motor ini teman-teman. Udah saya banget gitu setupnya, buat harian enak, buat touring enak, tenaganya enak, cukup, dan konsumsi BBM nya juga masih bersahabat di kantong teman-teman. Dan ini saya menggunakan BBM oktan 92 minimal teman-teman ya gitu, jadi nggak pernah pakai oktan 90 gitu, atau di bawah 92 saya belum pernah pakai. Jadi semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang suka touring-touring pendek ya, dan juga suka motornya supaya beda dari standar looksnya. Mungkin bisa jadi acuan modifikasi seperti ini. Jadi simpel-simpel aja, nggak banyak yang diubah, tapi ubahannya lebih mengarah ke ubahan yang fungsional teman-teman ya. Jadi ini bukan modif head-on, tapi ini modif yang fungsional gitu teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dikicu cabut dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.